Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Khairun Nasihin dengan nomor NIM 53021020050 kelas SPIA YIN Salatiga. Demi memenuhi tugas dari Bapak Ahmad Faidi selaku pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu Khulafaur Rasyidin atau periode Khulafaur Rasyidin. Sebelum masuk pembahasan, mari kita ulas dulu apa itu Khulafaur Rasyidin. Pengertian Khulafaur Rasyidin secara bahasa dan juga secara istilah. Pengertian Khulafaur Rasyidin secara bahasa. Kata khilafah itu berasal dari kata khalf yang berarti wakil, pengganti atau penguasa. Selanjutnya muncul istilah khilafah yang dapat diartikan sebagai institusi politik Islam. Selanjutnya muncul istilah khalifah dan bentuk jamaknya adalah khulafa yang berarti orang yang menggantikan kedudukan orang lain dan juga seseorang yang mengambil alih tempat orang lain sesudahnya dalam berbagai persoalan. Adapun kata al-rasyidun merupakan kata yang berasal dari kata rosada yang artinya cerdas, jujur, dan juga amanah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya kata Khulafaur Rasyidin secara istilah adalah para pemimpin yang menggantikan kedudukan pemimpin sebelumnya yang sikapnya adalah jujur, cerdas, dan juga amanah. Khulafaur Rasyidin adalah kekhalifahan Islam yang berdiri setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah. Kekhalifahan ini terdiri atas 4 sahabat Nabi, yakni yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua yaitu Umar bin Khattab, yang ketiga yaitu Utsman bin Affan, dan yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Yang selanjutnya nanti kita akan ulas satu persatu keempat khalifah yang menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad ini. Dimulai dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 568 Masehi atau 55 tahun sebelum hijrah. Dia merupakan khalifah pertama dari Al-Khulafaur Rasyidin, sahabat Nabi Muhammad yang terdekat dan termasuk di antara orang-orang yang pertama masuk Islam atau biasanya kita sebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Pada masa kecilnya, Abu Bakar bernama Abdul Ka'bah. Nama ini diberikan kepadanya sebagai realisasi nazar ibunya sewaktu mengandungnya. Kemudian nama itu ditukar oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdullah bin Quhafah At-Tamimi. Gelar Abu Bakar diberikan Rasulullah SAW karena ia seorang yang paling cepat masuk Islam. Sedangkan gelar As-Siddiq yang berarti amat membenarkan adalah gelar yang diberikan kepadanya karena ia amat segera membenarkan Rasulullah SAW dalam berbagai macam peristiwa, terutama
pada peristiwa Isra Mi'raj. Oke, mari kita lanjutkan dengan masa kekhalifahan Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar adalah khalifah yang sangat berjasa di awal masa Khulafaur Rasyidin. Meski banyak sekali cobaan dan juga hambatan yang datang, masa Abu Bakar dimulai dengan munculnya permasalahan tentang siapa pemimpin yang akan memimpin umat Islam pasca wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian masa ini dihadapkan dengan banyaknya masyarakat yang murtad serta enggan membayar zakat kembali, hingga bermunculan orang-orang yang mengaku sebagai nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Berkat ketegasan Khalifah Abu Bakar serta keteguhan hati para sahabat, permasalahan yang muncul bisa ditangani dan distabilkan kembali. Dilanjutkan dengan kemajuan yang diraih oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah itu hanya 2 tahun. Pada tahun 634 Masehi, ia meninggal dunia. Masa singkat itu habis untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri, terutama tantangan yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi kepada pemerintahan Madinah. Kemajuan yang telah dicapai pada masa pemerintahan Abu Bakar selama kurang lebih 2 tahun antara lain yaitu yang pertama yaitu perbaikan sosial atau perbaikan masyarakat. Yang kedua yaitu perluasan dan juga pengembangan wilayah Islam. Yang ketiga yaitu pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat yaitu sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu meningkatkan kesejahteraan umat. Kita lanjutkan dengan Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul al-Uzza bin Ribah bin Abdillah bin Qorad bin Rozail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Beliau adalah khalifah kedua yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 538 Masehi, 12 tahun lebih muda daripada Rasulullah SAW. Umar juga termasuk keluarga dari keturunan Bani Adi. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat terbesar sepanjang sejarah sesudah Nabi Muhammad SAW. Peranan Umar dalam sejarah Islam masa permulaan merupakan yang paling menonjol karena perluasan wilayahnya. Di samping kebijakan-kebijakan politiknya yang lain, adanya penaklukan besar-besaran pada masa pemerintahan Umar merupakan fakta yang diakui kebenarannya oleh para sejarawan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa jika tidak karena penaklukan yang dilakukan oleh masa Umar, Islam belum tentu bisa berkembang seperti zaman sekarang. Mari kita lanjutkan dengan kekhalifahan Umar bin Khattab. Masa kekhalifahan Umar bin Khattab itu 10 tahun 6 bulan, yaitu pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi sampai dengan tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi. Dan beliau wafat karena dibunuh di usia 63 tahun. Tragedi itu merupakan pembunuhan politik yang pertama di dalam sejarah Islam. Masa pemerintahannya yang 10 tahun itu paling sibuk dan paling menentukan bagi masa depan selanjutnya. Pada masa pemerintahannya itu, Imperium Roma Timur atau biasa disebut Bizantium kehilangan bagian terbesar dari wilayah kekuasaannya pada pesisir barat Asia dan juga pesisir utara Afrika. Pada masa pemerintahannya, kekuasaan Islam mengambil alih kekuasaan di dalam seluruh wilayah
Imperium Parsi sampai perbatasan Asia Tengah. Seperti halnya dengan Khalifah Abu Bakar, ia tinggal di rumah biasa, hidup sebagai rakyat biasa di Madinah Al-Munawwarah. Dengan kesederhanaannya itu, ia disegani oleh segala pihak dan ditakuti oleh lawan dengan sangat takdim. Kemajuan yang diraih oleh Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu peletakan dasar-dasar administrasi negara atau pemerintahan Islam. Yang kedua, industri dan pertanian mengalami kemajuan yang sangat pesat. Yang ketiga yaitu kemajuan dalam bidang keilmuan. Yang keempat yaitu ekspansi keluar daerah Islam besar-besaran. Dan yang kelima yaitu mengadakan Baitul Mal. Setelah Khalifah Umar wafat, Islam dipimpin oleh Khalifah Utsman dengan pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Syuro yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Utsman bin Affan itu bernama asli Utsman bin Affan bin Abdillah bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf Ibnu Qusay. Lahir pada tahun 576 Masehi di Thaif. Ibunya adalah Urwah, putrinya Ummu Hakim al-Baidah, putri Abdul Muthalib, nenek Nabi Muhammad SAW. Ayahnya Utsman bin Affan adalah seorang saudagar yang kaya dari suku Quraisy Umayyah. Utsman bin Affan menikah dengan dua orang putri Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan juga Ummu Kulsum, sehingga ia dijuluki Dzulqarnain. Oke, kita lanjutkan dengan kekhalifahan Utsman bin Affan. Dalam menjadi khalifah, Utsman bin Affan dipilih melalui majelis khusus yang dibentuk oleh Umar bin Khattab. Majelis atau panitia pemilihan itu terdiri dari 6 sahabat dari berbagai kelompok sosial yang ada. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga Thalhah. Namun pada saat pemilihan berlangsung, Thalhah tidak sempat hadir, sehingga 5 dari ke-6 anggota panitia yang melakukan pemilihan. Setelah kaum muslimin bersepakat membaiat Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga setelah Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Ketika ditinggalkan oleh Umar bin Khattab, umat Islam berada dalam keadaan yang makmur dan juga bahagia. Kawasan dunia muslim pun telah bertambah luas. Khalifah Umar berhasil menciptakan stabilitas sosial politik di dalam negeri sehingga ia dapat membagi perhatiannya untuk memperluas wilayah Islam. Dan ketika Utsman menjabat sebagai khalifah, ia meneruskan sebagian besar garis politik Umar. Ia melakukan berbagai ekspedisi untuk mendapatkan wilayah-wilayah baru. Perluasan itu memunculkan situasi sosial yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Lanjut dengan kemajuan yang diraih oleh Khalifah Utsman bin Affan. Kemajuan yang diraih khalifah ini yang pertama yaitu pembukuan Al-Quran pada akhir tahun 24 Hijriah. Yang kedua yaitu penyatuan qiraat Quraisy. Yang keempat yaitu ekspansi wilayah Islam. Dan yang terakhir yaitu perluasan Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Dilanjutkan dengan khalifah yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali adalah keponakan dan juga menantu Nabi Muhammad SAW. Ali adalah putra dari Abi Thalib bin Abdul Muthalib.
Ali adalah seorang yang memiliki kelebihan. Lanjut dengan masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman wafat, masyarakat beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Setelah menduduki jabatan khalifah, Ali memecat para gubernur yang diangkat oleh Utsman. Dia yakin bahwa pemberontakan terjadi karena keteledoran mereka. Dia juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara, dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam sebagaimana pernah ditetapkan oleh Umar. Kemajuan yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib yaitu yang pertama yaitu memajukan dalam bidang ilmu bahasa. Yang kedua yaitu membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Yang ketiga yaitu mengganti pejabat yang kurang konsisten. Dan yang terakhir yaitu kemajuan dalam bidang pembangunan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.